Rasulnya. Allah menyuruh ibadah tidak lain untuk kepentingan kita. Sepakat di sini ya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya suruh kita ibadah, ya ibadah itu demi kebaikan kita. Nah ternyata pada orang diabetes, sel beta pankreasnya besar, sehingga dia kerja berat, dan menyebabkan karena kerja berat sel beta pankreasnya rusak atau overload, sehingga dokter akan memberikan obat untuk memacu ginjalnya, memacu pankreas yang rusak dan membantu memasukkan gula ke dalam darah. Akibatnya jebol itu sel beta pankreasnya, akhirnya tergantung insulin. Dan dokter akan bilang kalau sakit diabetes harus minum obat seumur hidup. Sampai kapan? Sampai dikapanin, katanya begitu. Saking lamanya itu. Dan pakai insulin terus-terusan. Saya tidak menentang konsep itu. Saya sepakat seumur hidup, tapi seumur hidupnya dengan ibadah dan pola makan. Itu yang paling penting. Kita yakini itu, ya. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah pahamnya, ada beberapa sel ini. Bayangkan dulu, ini supaya analognya masuk ya, masuk dulu analognya. Bayangkan bahwa sel beta pankreas itu adalah pabrik. Anggap dia menghasilkan insulin. Bayangkanlah bahwa insulin ini angkutan atau kendaraannya. Kemudian insulin ini ketemu glukosa di dalam darah. Bayangkanlah glukosa itu adalah barang yang akan diangkut. Insulin ketemu glukosa, diangkut. Kemudian glukosa itu diproses menjadi glukosa. Dan sebagian kalau kita tidak bergerak, glukosa itu akan disimpan. Disimpan di mana? Ada 3 tempat penyimpanan. Yaitu apa? Hati, otot, lemak. Bentar ini, penting sekali ini ya. Hati, otot, lemak. 3 tempat penyimpanan. Pada orang yang diabetes, ternyata penyebabnya boleh jadi pabriknya tidak mampu produksi insulin, atau tidak mampu memproduksi daya angkut yang banyak. Boleh jadi pabriknya benar, angkutannya tapi tidak sesuai dengan yang diangkut, sehingga bermasalah. Atau boleh jadi gudang penyimpanannya sudah full, sehingga yang diangkut bingung mau taruh di mana lagi. Kebayang kira-kira di sini? Masuk akal ya? Oke. Itu yang disebut dengan istilahnya resistensi insulin. Jadi insulinnya tidak mampu untuk bekerja. Dalam dunia kedokteran diapakan itu? Pacu pabriknya. Angkutannya dipaksa untuk jejel-jejelin di gudang yang penuh-penuh. Akibatnya tambah resisten, tambah rusak, akibatnya suntik seumur hidup. Paling enak memang jualan obat. Paling enak. Jualan sayur bayam 5.000 ditawar 3.000. Jualan obat 40.000 nggak ada yang nawar. Ada yang pernah nawar di apotek? Nggak ada kan? Wah, ini paling enak menjual obat, nggak ada tawar-tawaran ini. Maka itu pabrik farmasi luar biasa itu. Sekarang BPJS pusing untuk mengeluarkan uang untuk pengobatan diabetes karena harus minum obat seumur hidup. Bisa dibayangkan kalau seandainya masyarakat kita kena diabetes semuanya. Waduh, kaya raya itu pabrik farmasi. Saya punya data yang luar biasa, kalau seandainya kita tidak mengimpor obat kimia sintetik, maka masyarakat Indonesia bisa dapat uang gratis 10 juta per bulan. Itu baru bicara keuntungannya saja. Maka itu herbal saat ini begitu di